Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih. Yang pada kali ini kita sudah memasuki ke kajian yang kedua daripada mukhassis atau al-khass ya. Jadi kemarin khass sendiri terbagi menjadi dua, ada yang muttasil dan munfasil. Muttasilnya kemarin ada 3, yaitu ada istisna, ada syarat, dan ada muqayyad bisifat ya. Nah ini masuk ke sanian yang kedua, yaitu berupa asyartu, syarat. Nah wasyartu ilmu khassisu ya. Syarat juga disebut sebagai mukhassis ya. Syarat juga disebut sebagai mukhassis, untuk mentaksis, untuk mengkhususkan ya. Makanya di sini yazuzu ayyataqaddama 'alal masruti. Jadi dibolehkan untuk mendahulukan masyrutnya ya. Jadi antara syarat dan masyrut ya boleh saja entar ya. Nah, kemudian nih contohnya nahu in ja'aka banu tamimin fakrimhu. Ya. Jadi ketika in ja'aka, kalau datang kepadamu banu tamim, ini termasuknya syarat atau khos ya, menjadi pengkhususan hanya banu tamim. Fakrimhu, maka muliakanlah mereka. Nah, kalau misal banu tamim datang, fakrimhum, maka muliakanlah mereka. Nah, ini syarat di sini merupakan ya taksis juga, mukhassis juga ya, hanya ditujukan kepada banu tamim. Yang selain daripada banu tamim maka ya udah nggak usah dimuliakan, cukup misal disuguhin jajanan aja ya. Kalau misal banu tamim dikasihnya apel, anggur ya. Tapi kalau misal selain banu tamim ya ciki ya, kemudian apa lagi ya yang ringan-ringan ya. Nah ini syarat ya. Oke, itu sudah selesai. Nah, kalau misal di sini tambahan wadawatu syarat ya, ini alat untuk syarat. Tadi kalau misal contoh di atas itu pakainya in ya, in mukhaffafah. Nah, kemudian ada idza, ada man, ada ma, mahma, haitsuma, ainama, idma. Nah, ini ada tuh syaratnya. Wa ummu hadhihi sigha in syartiyah li'annaha harfun wa ma'adaha min adawati syarti asma. Oke, ini kok lanjut ya. Nah, tadi ya. Qala al-Imam Ar-Razi la niza'a fi zawazi taqdimi syarat wa ta'khiri. Jadi enggak ada apa ya, enggak ada niza', enggak ada perselisihan di dalam bolehnya mendahulukan syarat atau mengakhirkan syarat. Kalau misal tadi di atas yaitu yataqaddama 'alal masyrut ya, didahulukan masyrutnya. Banu Tamim itu merupakan masyrut. Nah, kemudian yang ketiga daripada khas yang muttasil ya, berupa as-sifat ya. Al-muqayyad yang yang diikat ya bisifat ya, dengan sifat. Yuhmalu alaihi al-mutlaqu. Yuhmalu dibawa alaihi kepada muqayyad of al-mutlaqu mutlak. Mutlak itu dibawa ke muqayyad ya. Jadi antara muqayyad dan mutlak. Nah, ketika misal gampangnya ya teman-teman, ketika misal ada ayat muqayyad, kemudian ada ayat mutlak, maka yang mutlak itu dibawa ke muqayyad. Nah, yuhmalu alaihil mutlak, mutlak dibawa ke yang muqayyad. Seperti contoh, karraqabati, raqabah, budak ya. Quyidats bil iman fi ba'dil mawadi'. Di mana sebagian tempat di dalam Al-Quran, di sebagian tempat ya, itu raqabah itu diikat dengan iman ya, atau dikaitkan dengan iman. Kama fi kafaratil qatl, sebagaimana yang kafarohnya membunuh.
Jadi di antara kafarohnya membunuh itu harus memerdekakan budak. Nah, tapi di sini menjadi syarat ya ketika kafaratul qatl itu memerdekakan budaknya itu harus budak yang iman ya, budak yang beriman. Ya. Jadi kita ketika mempunyai tanggung jawab kafaratul qatl maka harus memerdekakan budak yang beriman. Tapi wa utsliqat ya, fi ba'dil mawadi. Tapi di sebagian yang lain apa ya? Ya dimutlakan saja, yang penting memerdekakan budak ya. Baik itu ntar budaknya kafir atau budaknya mukmin nggak jadi masalah. Seperti di dalam kafaratul dzihar. Di dalam kafaratul dzihar di sini yang penting memerdekakan budak. Nggak menjadi syarat budak itu harus beriman. Nah, zihar di sini teman-teman bisa cek ya di penjelasan az-zihar. Zihar itu gampangnya berkata kepada istri, pundak kamu kayak ibu saya. Nah, kayak gitu. Pundak kamu kayak ibu saya. Nah, menyerupakan istri kepada mirip seperti pundak ibu saya itu nggak boleh ya di dalam Islam ya. Nah, ketika ada dua ayat bertentangan kayak gini, bukan bertentangan ya, ada yang muqayyad dan ada yang mutlak, maka fayuh malu al mutlaku alal muqayyad. Maka yang mutlak itu dibawa ke yang muqayyad. Kenapa ikhtiyaton? Ya karena berhati-hati ya. Jadi baik itu yaitu kafaratul dzihar di sini, yaitu ntar tetap gitu loh ketika memerdekakan budak, dia harus memerdekakan budak yang beriman ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini khos yang mutasil ada 3, ada istisna, ada syarat dan sifat. Sifat muqayyad di sini ya. Nah, ntar besok kita masuk ke at-takhsis al-munfasil. Nah, jadi ini terpisah ya, takhsis munfasil ini terpisah. Kalau misal tadi kayak istisna ja'al qaumu illa zaidan. Illa zaidannya ini khas ya dengan istisna. Tadi syarat juga in ja'aka banu tamim fakrimhum. Masih satu ini ya, masih mutasil. Begitupun sifatnya masih nempel. Nah, tapi ntar kalau misal takhsis munfasil dia sudah bisa ya. Sudah bisa. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.